Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami buka tanah hati kami untuk menerima didikan, ajaran, dan nasihat dari Bapa. Dan biar Roh Kudus Guru kami yang agung yang mengajar di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku, kembali lagi di acara kesayangan kita, Life Study. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Kita akan teruskan pelajaran kita dalam Injil Matius pasal yang ke-12, sekarang ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-37. Matius 12 ayat 22 sampai 37. Di sini ada dua pokok cerita, saudara ya. Cerita yang pertama, ini ada orang yang kerasukan setan. Kerasukan setan, buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkan sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Ya. Jadi ini udah buta bisu lagi. Yesus menyembuhkan, jadi sembuh. Takjublah orang banyak. Dan mereka bilang, iya ini agaknya anak Daud. Maksud anak Daud di situ adalah dia nih Mesias nih. Nah itu kata orang banyak. Tetapi orang Farisi mendengarnya dan gak senang kalau Yesus diduga sebagai Mesias oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Maka dia bilang, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Ini bahasa simpelnya tuh gini, dengan jenderal setan, usir kopral setan, gitu kira-kira. Ya, pasti saudara sering mendengar istilah ini, dengan jenderal setan, usir kopral setan. Ya. Nah, Yesus tahu pikiran mereka dan berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, atau setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Dalam kisah ini, Yesus menyembuhkan dengan kuasa Tuhan, tetapi dia dituding oleh orang-orang Farisi bahwa dengan kuasa setan mengusir setan. Maka tadi jawab Yesus, ya, kalau iblis mengusir iblis, kalau dengan jenderal setan usir kopral setan, ya, bahasa gampangnya gitu. Bagaimana kerajaannya dapat bertahan, dan faktanya kerajaan iblis sudah eksis ribuan tahun dan tetap bertahan loh hingga sekarang. Meskipun akhirnya kita tahu bahwa iblis akan dikalahkan oleh kerajaan terang. Bagi saya secara pribadi, saudaraku, kalimat ini sebenarnya tamparan keras untuk umat Tuhan, untuk gereja Tuhan hari ini. Kenapa saya katakan tamparan keras? Sebab Tuhan bilang ini, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Nah, coba kita pause dulu di sini. Bayangkan, kerajaan iblis itu bisa eksis sampai hari ini. Kenapa kerajaan iblis saja kompak? Biarpun jahat tapi kompak, sama-sama jahat. Kenapa saya bilang tamparan keras untuk gereja Tuhan hari ini? Sebab harus kita lihat fakta menyedihkan. Kadang-kala justru gereja Tuhan yang senang berkelahi, saudara. Kerajaan iblis saja bisa kompak, ke umat Tuhan gak bisa bersatu, ribut karena doktrin, ribut karena perbedaan pendapat, ribut karena ini, ribut karena itu. Fokusnya bukan menangkan jiwa menjadi terang, fokusnya adalah membela doktrin. Berantem sana sini. Nah, sebabnya nanti kalau ketika kita mempelajari Injil Yohanes, kita akan ke Injil Yohanes, saudaranya. Waktu doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya, ini luar biasa sekali. Bahwa kita itu berdoa bersatu bukan supaya kemuliaan Tuhan turun, bukan. Tetapi sebenarnya karena kemuliaan Tuhan sudah ditinggalkan di atas umatnya, makanya seharusnya kita bisa bersatu. Jangan dibalik. Saudara mungkin sering dengar, ayo kita satukan hati, kita satukan tubuh Kristus, supaya kemuliaan Tuhan turun. Enggak. Karena kita mulia, kita bersatu.
Jadi kalau kita hobi berkelahi, kita berantem sana, berantem sini, kita pecah sana, pecah sini, itu tandanya kemuliaan Tuhan tidak ada atas diri kita. Tidak ada atas umatnya. Jangan dibalik, kemuliaan itu bukan akibat, kemuliaan itu sebab. Sebab kita mulia, maka kita bisa bersatu. Jadi kalau kita hobinya ricuh sana sini, aduh. Jangan saudara. Ya. Ayat 29. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang kuat dan merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok orang itu. Pernyataan ini menggambarkan bahwa Yesus lebih berkuasa dari roh jahat manapun. Yesus lebih berkuasa dari roh jahat manapun. Ya. Jadi ketika Yesus menyembuhkan orang ini, membuktikan ini bukan soal penghulu setan, tetapi sejatinya dia memang lebih berkuasa. Nah, kita teruskan. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Ayat 30. Cukup sulit penafsiran ayat ini. Namun yang paling aman adalah bila kita mengartikannya sebagai tidak ada wilayah netral jika seseorang dihadapkan pada Yesus. Orang yang ikut membela kepentingan kerajaan Allah adalah orang yang berada di pihak Tuhan Yesus. Mengumpulkan bersama berarti membawa jiwa-jiwa ke dalam kerajaan. Sekarang kalau kita nggak jadi berkat, kita bikin gaduh sana sini, ya KTP kita Kristen, tapi kita bikin keributan di mana-mana. Kita jadi batu sandungan, bukan mengumpulkan malah mencerai-beraikan. Ini nggak baik, saudara. Bukan mengumpulkan, justru malah mencerai-beraikan. Ini tidak bisa. Kita tidak berada di pihak Tuhan. Sekalipun agama kita Kristen, sekalipun kita pelayanan. Tapi kalau hidup kita jadi berkat, membawa orang mengenal Injil, maka kita tergolong orang-orang yang berada di pihak Tuhan. Jadi saudaraku, apapun profesi kita, pastikan kita adalah orang-orang yang berada di pihak Tuhan. Mau saudara seorang dosen, profesional, karyawan, pegawai, pengusaha, bos, pastikan saudara di pihak Tuhan. Kalau lewat hidup kita menjadi batu sandungan, saya pastikan kita tidak berada di pihak Tuhan. Tapi kalau hidup kita membawa added value buat orang lain, membuat orang lain juga merasa diberkati lewat hidup kita, lewat attitude kita, lewat sikap kita, maka kita tergolong orang-orang yang berada di pihak Tuhan. Ayat 31. Nah, ini sulit, saudara. Ya, ini sulit. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Saudara, menghujat Roh Kudus muncul di ayat ini. Saya harus sedikit berhenti di sini dan menjelaskan, walaupun mungkin tidak bisa secara sangat detail pada kesempatan ini. Segala dosa dan hujat. Dosa di sini hamartia. Ada beberapa kata dalam bahasa Yunani yang digunakan untuk kata dosa, tetapi yang paling banyak adalah hamartia. Kata hamartia sendiri tidak memiliki unsur negatif. Ada anomia, anomos, tidak berhukum. Ada parabasis, ini menunjukkan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan melanggar hukum. Tapi kalau hamartia itu artinya hanya luncas, meleset.
tidak ada unsur negatif dari kata meleset itu, saudara. Tetapi di sini kan digunakan kata hamartia, meleset. Jadi kalau saudara main dart atau panahan atau yang hobi menembak, main menembak, itu kan ada panah misalnya 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau saudara mau tuju yang tengah 10, misalnya angka 10. Ketika kita ke 8, ke 7, ini luncas, ini hamartia, ini meleset. Ini meleset. Nah, dosa menghujat Roh Kudus adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak dapat lagi diselamatkan. Atau kalau dalam perumpamaan dat tadi, batasnya angka 1 nih. Yang Tuhan inginkan kita bidik angka 10. Dia luncasnya sampai keluar angka 1. Kalau 1 itu kan udah jauh banget. Ini keluar angka 1. Meleset total. Ini nggak bisa masuk lagi. Di luar lingkaran, kondisi misteri di mana seseorang di luar, dalam tanda petik ya, dengan perumpamaan di luar lingkaran itu. Dalam hidup kekristenan kita ini kan diharapkan terus berproses menjadi seperti Kristus. Kalau sasaran kita angka 10, kita harus sedekat mungkin ke angka 10. Mungkin pas baru bertobat, jebret 1. Latihan lagi 3, makin dekat. 7, 8, 8,5, makin dekat. Nah, itulah seharusnya perjalanan kekristenan kita. Tapi kalau orang tidak mau berlatih, kalau orang tidak mau menjadi murid, orang tidak mau mengenakan manusia baru terus-menerus setiap hari. Ya, kalau dulu dalam pembahasan Matius 7 tentang dasar yang kuat, itu adalah orang yang menerima firman and practice it, dan melatihnya. Nah itu, supaya makin lama makin dekat. Kalau orang nggak mau berlatih, itu makin lama makin bodoh. Memang kondisi ini misteri, artinya tidak ada yang bisa menilai apakah seseorang sudah di luar lingkaran itu atau belum. Tapi yang jelas kalau saudara datang kepada saya, pastor saya mau bertobat, berarti saudara masih di dalam lingkaran itu. Sebab saudara masih punya kesadaran itu untuk berubah. Makanya saudara, saya ini waktu zaman dulu kalau isi acara seminar LSD, Love, Sex, and Dating, selalu ada pertanyaan tuh begini. Kokoh, batasan pacaran apa? Saya nggak pernah mau jawab. Kenapa saya nggak mau jawab? Manusia itu seneng main di batasan. Kalau saya bilang batasan pacaran adalah gandengan tangan dan itu pun saat nyebrang, nanti dia pacarannya cuma nyebrang jalan siksak. Paham ya? Kalau dibilang batasannya cium kening, dicium terus keningnya sampai bonyok itu kening. Kenapa manusia senang main di batasan? Jadi kalau di dart itu, saya tadi bilang ini titik misteri. Kita nggak tahu angka 1 itu di mana. Yang Tuhan mau kita berlatih, kita makin dekat ke 10. Jangan 1 jeder, oh masih aman. Nah jadi dosa menghujat Roh Kudus adalah ya suatu kondisi di mana seseorang itu udah gak bisa balik lagi. Dan ini misteri, hanya Tuhan yang tahu. Bagian kita adalah bukan mencari tahu itu. Bagian kita adalah sedekat mungkin ke angka 10. Itu bagian kita. Bagian kita adalah berusaha semirip mungkin dengan Tuhan Yesus. Makanya dikatakan kalau menentang Roh Kudus tidak bisa diampuni. Kenapa? Sebab Roh Kudus itu satu-satunya perwakilan Allah Tritunggal. Menentang anak manusia akan diampuni ya. Ini pada saat itu Yesus turun, orang banyak yang gak kenalin, ditentang ya. Yang menentang masih bisa diampuni. Tapi setelah Yesus naik, perwakilan Allah Tritunggal yang mewakili Bapa dan Anak itu hanya Roh Kudus. Kalau orang sudah tidak mau lagi hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dia sudah tidak mungkin bisa diselamatkan lagi.
Jadi menentang Roh Kudus di sini berarti menolak pemerintahan Allah Tritunggal. Orang percaya yang terus sengaja melawan Tuhan dan berbuat dosa, di satu titik bisa saja dia masuk stadium menghujat Roh Kudus. Di satu titik dia bisa saja masuk stadium menghujat Roh Kudus. Orang belum percaya yang juga secara sengaja terus berbuat jahat menganiaya kekristenan, pada satu titik dia juga bisa seperti Firaun yang dikeraskan hatinya. Jadi kalau orang percaya nih, dia sengaja bikin dosa terus sampai satu titik tertentu dia nggak bisa balik lagi. Makanya ada tertulis jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Tugas kita itu berusaha sedekat mungkin ke angka 10. Bukan mempermainkan Tuhan. Untuk orang percaya juga saudara boleh lihat, orang yang terbiasa menganiaya Tuhan Yesus, menganiaya kekristenan, terus berbuat jahat sampai satu titik dia bisa dikeraskan hatinya seperti Firaun dan gak bisa berbalik lagi. Jadi yuk kita belajar sama-sama saudara. Kita mau belajar hidup dalam pemerintahan Tuhan. Kita tidak secara sengaja menentang kebenaran firman Tuhan. Kita teruskan ayat 33 sampai 37. Jika suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jika suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Kita stop dulu. Pelajaran yang harus kita ambil saudara. Buah selalu membuktikan siapa kita sebenarnya. Kenapa? Buah itu bukan hasil yang instan, tetapi proses. Jika suatu pohon, sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Saudara, yang namanya buah itu pasti proses. Gak ada buah yang dalam semalam. Pohon yang bibitnya baik, dipupuk, dirawat akan menghasilkan buah yang baik. Kelihatan nanti buahnya, ini dirawat atau tidak. Jadi buah kita, karya kita dalam hidup kita, buah hidup kita itu membuktikan siapa kita yang sebenarnya. Jadi kita boleh jadi orang yang seolah-olah pandai bicara kebenaran. Sorry ya, kalau buah hidup kita asam, jadi landak, jadi duri untuk orang lain, maka itulah yang akan membuktikan siapa kita. Perkataan bisa instan, buah tidak bisa bicara instan. Buah membuktikan siapa kita yang sebenarnya. Lalu kemudian ini, buah bicara karya hidup kita. Apa karya hidup kita? Kualitas hidup kita tidak ditentukan dari wacana-wacana yang kita buat, tetapi dari karya hidup kita. Kualitas hidup kita tidak ditentukan dari ucapan-ucapan, kritikan-kritikan kita terhadap suatu fenomena atau terhadap orang lain. Kalau kualitas hidup kita baik, buah hidup kita juga pasti baik. Banyak orang hari-hari ini senangnya jadi komentator. Komentarin hidup orang lain. Merasa dirinya yang paling benar. Komentar sana, komentar sini. Di mata dia semuanya salah. Cuman dia doang sendiri yang benar. Pertanyaannya, buah hidupmu bagaimana? Lihat aja buah hidupnya. Kalau kualitas dia baik, ingat buah itu bicara proses. Kalau proses harian dia baik, apa yang dia lakukan setiap harinya baik, pasti buah hidupnya baik. Tapi sekarang kalau dia jago ngomong seakan-akan paling tahu kebenaran firman Tuhan, seakan-akan hanya dia sendiri yang benar, tapi hidupnya jadi benalu buat orang lain, hidupnya nyusahin orang terus, kita harus mempertanyakan. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Buah bicara karya hidup kita. Yuk pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, selalu saya men-challenge saudara untuk kita berkarya untuk Tuhan.
untuk kita memiliki karya, untuk kita berkarya. Kita harus berkarya, saudara. Sebab karya kita membuktikan kualitas kita. Jangan sampai anak-anak Tuhan tidak dipandang karena tidak punya karya. Cuman jago ngomong tapi tidak ada kerja nyata. Tunjukkan kualitas kita lewat karya kita. Tunjukkan. Jadi apa artinya saya jelaskan ini? Kita belajar diam. Jangan jadi seperti ayam, tapi jadi seperti penyu. Maksudnya apa? Penyu itu diam, tapi bertelur tiba-tiba banyak telurnya. Kalau ayam bertelur, satu kampung tahu. Tapi telurnya sedikit. Ngomongnya banyak, karyanya sedikit. Lebih parah lagi, enggak ada. Tapi yang luar biasa, kalau kita diam saja, nanti buah hidup kita membuktikan siapa kita. Wah, itu keren. Itu keren. Kita diam, tapi karya kita, telur kita membuktikan kualitas kita. Ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Kok bisa ya? Kan begitu. Kok bisa ya? Mulut dan hati harusnya sinkron. Tapi bisa nggak sinkron loh. Ya bisa untuk orang munafik. Maka selalu sebagai hamba Tuhan, selalu saya berkata yang paling sulit adalah mengkhotbahkan yang saya lakukan dan melakukan yang saya khotbahkan. Itu yang paling sulit. Kalau cuma gali bahasa asli, menjelaskan yang rumit-rumit, tapi saya nggak berjuang melakukannya, nothing. Saya belum sempurna, saudara. Tapi yuk sama-sama kita belajar berjuang melakukannya. Ya. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal baik dari perbendaharaannya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Segala sesuatu yang manusia perbuat dan ucapkan harus dipertanggungjawabkan di tahta pengadilan Tuhan. Jadi kalau orang hari ini salah mengerti kita, fitnah kita nggak usah gusar, kita nggak usah khawatir. Yang penting kita melakukan apa yang benar. Sebab pertanggungan jawab kita bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan. Yuk pemirsa, hidup benar. Kiranya kehausan kita untuk hidup benar melebihi segala-galanya. Supaya satu hari kelak kita berdiri di hadapan tahta anak manusia, dan kita pasti berdiri di hadapan tahta manusia. Kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dan kita ucapkan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara. Kembali hamba-Mu memohon Roh Kudus Guru yang agung menjelaskan lebih lanjut apa yang ada dalam kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, subscribe YouTube channel yang ada di layar kaca saudara, Lifehouse Community dan Lifehouse Music. Saudara akan diberkati lewat pujian penyembahan yang luar biasa. Dan follow Instagram juga yang ada di layar kaca saudara, Lifehouse Community. Dan di sana saudara akan mendapatkan renungan harian yang akan menumbuhkan iman saudara. Sampai jumpa minggu depan di program selanjutnya, program Life Study. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya.